Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Izinkan kelompok kami untuk menjelaskan materi metode mengurutkan atau seriasi. Perkenalkan, saya Nabila Maulina Renandi dengan NIM 098. Kemudian Vina Silviana dengan NIM 080, Sofela Salsabella Ramadhani dengan NIM 159. Baik, pengertian. Mengurutkan atau seriasi adalah menyusun objek-objek berdasarkan karakteristik ukuran, misalnya dari yang terkecil hingga terbesar, terpendek hingga terpanjang, dari Fitri et al. 2025. Piase dan Barbel 2010 halaman 98 mengungkapkan bahwa seriasi adalah pengurutan yang mencakup penyusunan unsur-unsur menurut bertambah atau berkurangnya ukuran. Tujuan dari pembelajaran seriasi di PAUD ini agar anak dapat mengembangkan pengamatan dan perbandingan antar objek, memahami konsep jumlah, urutan, dan hubungan ordinal, seperti lebih besar atau lebih kecil, serta memperkuat kemampuan berpikir logis dan rasional, serta mempersiapkan pemahaman matematika lanjutan seperti pengukuran dan pola. Karakteristik usia 0 hingga 2 tahun. Yang pertama, anak mengenal perbedaan ukuran dan bentuk. Yang kedua, anak eksplorasi dengan menyentuh dan memegang benda. Yang ketiga, kegiatan memasukkan, mengeluarkan, dan menumpuk benda. Selanjutnya ada usia 2 hingga 4 tahun. Yang pertama, anak mulai memahami urutan sederhana, yaitu besar hingga kecil. Yang kedua, mampu menyusun benda berdasarkan satu perbedaan. Yang ketiga, belajar membandingkan ukuran atau bentuk. Selanjutnya, karakteristik usia 4 hingga 6 tahun. Yang pertama, anak mampu mengurutkan benda secara teratur. Yang kedua, anak memahami urutan kejadian. Yang ketiga, anak mulai memahami urutan angka secara benar. Selanjutnya, prinsip pembelajaran seriasi di PAUD. Yang pertama, belajar sambil bermain. Dalam kegiatan seriasi, anak ini tidak diajarkan secara formal atau kaku, tetapi melalui permainan seperti menyusun balok dari kecil ke besar, mengurutkan pensil dari yang pendek ke panjang, atau menata gelas secara bertingkat. Nah, melalui aktivitas bermain tersebut, anak ini dapat memahami konsep pengurutan secara alami tanpa merasa sedang belajar secara serius. Yang kedua adalah menggunakan media konkret. Yang anak ini lebih mudah memahami konsep apabila mereka dapat melihat dan memegang benda secara langsung. Oleh karena itu, kegiatan seriasi sebaiknya menggunakan benda nyata seperti balok, stik es krim, batu, daun, atau benda lain yang memiliki perbedaan ukuran. Nah, dengan media konkret ini dapat membantu anak untuk membandingkan dan mengamati perbedaan ukuran secara lebih jelas. Yang ketiga, pendekatan bertahap dan progresif. Guru ini memberikan kegiatan mulai dari yang paling sederhana, misalnya membandingkan dua benda dari yang besar ke kecil atau panjang ke pendek. Kemudian meningkat menjadi mengurutkan 3-5 benda berdasarkan ukuran tertentu. Nah, dengan pendekatan bertahap ini dapat membantu anak untuk memahami konsep seriasi secara perlahan, sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Yang keempat, observasi dan umpan balik individual. Guru ini perlu mengamati proses anak ketika melakukan kegiatan seriasi, seperti cara anak membandingkan benda atau menyusun urutannya. Dari penghasil pengamatan tersebut, guru dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak, misalnya dengan memberikan pertanyaan terpadu atau bantuan ringan. Dan yang terakhir, pembelajaran seriasi ini sebaiknya diintegrasikan dengan konteks sehari-hari. Nah, guru dapat mengaitkan kegiatan seriasi dengan pengalaman yang dekat dengan anak, seperti mengurutkan sendok dari yang kecil ke yang besar, menyusun sepatu dari
ukuran kecil ke besar, atau menata buku dari yang paling tipis ke yang paling tebal. Dengan menghubungkan pembelajaran dengan situasi nyata, anak ini akan lebih mudah memahami dan menerapkan konsep seriasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, peran guru dalam pembelajaran seriasi. Yang pertama, guru ini berperan sebagai fasilitator, yaitu menyediakan berbagai alat dan situasi belajar yang memungkinkan anak untuk melakukan kegiatan seriasi secara langsung, yaitu guru dengan menyiapkan media seperti balok dengan ukuran yang berbeda, kelas bertingkat, atau benda lain yang dapat diurutkan dari kecil ke besar atau dari pendek ke panjang. Lalu, yang kedua, guru berperan sebagai pembimbing, yaitu dengan memberikan arahan kepada anak selama kegiatan berlangsung tanpa mendominasi proses belajar anak. Guru membantu anak melalui pertanyaan sederhana, petunjuk, atau contoh awal sehingga anak tetap menjadi pusat pembelajaran. Lalu yang ketiga, guru berperan sebagai motivator dengan memberikan dukungan, pujian, dan dorongan kepada anak. Lalu memberikan apresiasi seperti kata-kata positif atau tepuk tangan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak ketika mereka berhasil mengurutkan benda dengan benar. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai observer, yaitu mengamati perkembangan kemampuan anak selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru ini memperhatikan bagaimana anak membandingkan ukuran benda, cara mereka menyusun urutan, serta bagaimana mereka ini berkomunikasi saat melakukan kegiatan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir logis anak. Di sini, anak dilatih untuk memahami hubungan antar benda seperti mana yang lebih besar, lebih kecil, lebih panjang, atau lebih pendek. Dengan ini, membuat kemampuan berpikir logis anak berkembang sejak dini. Yang kedua, membangun konsep dasar matematika. Melalui kegiatan mengurutkan benda, anak mulai mengenal konsep matematika secara sederhana, seperti urutan, pengelompokan, dan perbandingan. Yang ketiga, pembelajaran dengan media konkret. Kegiatan seriasi biasanya menggunakan benda nyata seperti balok, kancing, atau mainan yang membantu anak lebih mudah untuk memahami konsep karena mereka dapat melihat, memegang, dan manipulasi benda secara langsung. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, kegiatan yang tidak bervariasi. Yang kedua, perbedaan kemampuan anak. Setiap anak memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Ada anak yang cepat memahami kegiatan, dan ada anak yang membutuhkan waktu lebih lama. Yang ketiga, guru perlu memahami konsep matematika. Di sini, agar kegiatan seriasi berjalan dengan baik, jika guru kurang memahami konsep, maka pembelajaran bisa kurang optimal. Contoh pembelajaran seriasi. Usia 0-2 tahun, anak itu mengenal konsep seriasi dasar melalui eksplorasi benda nyata. Contohnya itu memasukkan benda ke dalam wadah atau bermain balok sederhana untuk merasakan perbedaan ukuran dan juga bentuk. Yang kedua yaitu ada usia 2 tahun sampai 4 tahun, anak itu mulai memahami urutan ukuran dan perbedaan bentuk melalui kegiatan menyusun, misalnya menyusun benda dari terbesar ke terkecil atau menyusun puzzle berdasarkan ukuran. Yang ketiga yaitu usia 4 tahun sampai 6 tahun. Anak mampu mengurutkan berdasarkan pola dan urutan logis. Contohnya, mengurutkan gambar sesuai kejadian serta mengurutkan angka 1 sampai 10 secara berurutan sebagai dasar pemahaman konsep bilangan. Kesimpulan, seriasi adalah kemampuan anak untuk mengurutkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, atau urutan tertentu. Kemampuan ini itu membantu anak belajar membandingkan, berpikir logis, dan juga memahami konsep matematika dasar. Pembelajaran seriasi sebaiknya dilakukan sesuai usia anak, menggunakan benda nyata, dan juga melalui kegiatan bermain. Dengan bimbingan guru, kemampuan ini dapat berkembang dengan baik dan menjadi dasar bagi pembelajaran selanjutnya. Ini adalah daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.